Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sanjaya secara gaib tiba di Pulau Majeti, tempat di mana penguasa Laut Kidul itu bertempat tinggal. Dan di pulau tersebut, Raden Sanjaya melihat banyak keganjilan. Istana yang ditinggalinya selama beberapa tahun bersama dengan Sang Dewi Laut Kidul itu tidak terlihat di sana. Seakan-akan istana itu tidak pernah ada dan tidak pernah berdiri di sana. Dan Sang Dewi yang dapat ditemuinya mengeluh dan kecewa padanya. Aku bersalah. Aku bersalah padamu, Dinda Dewi. Aku telah melupakannya. Maafkan aku. Semalam-malaman aku menunggumu, Kanda. Aku merasakan purnama di atas laut sana menertawakan aku. Menertawakan kemalangan nasibku. Benar-benar keterlaluan, Kanda Sanjaya. Membiarkan aku yang telah menunggumu hingga genap satu purnama. Iya. Aku bersalah padamu, Dinda Dewi. Aku minta maaf. Dan untuk semua kesalahanku itu, aku berjanji akan membuat puluhan, bahkan ratusan puri kecil di sepanjang pantai selatan, agar para penduduk memiliki tempat untuk memujamu, Dewi. Dan juga agar aku tidak pernah lupa akan janjiku. Aku berjanji, Dinda Dewi. Maukah kau memaafkan aku? Ya, baiklah, Kanda. Aku memaafkanmu. Jika satu saat kau berada jauh dari pantai selatan, aku yang akan datang padamu. Tapi untuk itu, kau harus mengeluarkan tusuk konde yang kuberikan padamu dahulu. Letakkan tusuk konde emas itu di pangkuanmu dan bersemedilah. Panggillah aku dengan kekuatan batinmu, Kanda. Dan aku akan datang padamu dimanapun engkau berada. Baiklah, Sang Dewi. Kita akan bertemu pada setiap purnama. Tapi mengapa tempat ini menjadi berubah? Aku tidak melihat lagi istanamu serta rakyat dan tentaramu. Kini kau bukanlah warga dari Pulau Majeti lagi, Kanda. Maksudmu? Istanaku masih tetap berdiri di sana. Sejak kepergianmu satu purnama yang lalu dari pulau ini, aku telah melepas kekuatan halus itu. Kekuatan untuk dapat tinggal di dalam laut dan juga untuk berbaur dengan para wargaku, para siluman dan seluruh rakyatku. Nah, sekarang kau pergilah, Kanda. Tapi ingatlah, aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bercinta denganmu hingga 2 kali. Kutunggu kau pada purnama depan, Kanda. Iya. Maafkan aku, Sang Dewi, yang telah menghilangkan kesempatan itu. Sesungguhnya lah aku pun mencintai dirimu, Dinda Dewi. Iya, aku mengerti, Kanda. Kutunggu kau pada purnama depan. Raden Sanjaya yang kini telah mengerti memejamkan matanya. Dan beberapa saat kemudian, ia merasakan tubuhnya melayang seperti saat pertama ia datang dan diambil oleh Sang Dewi Laut Selatan dari arena pertempurannya dengan Raden Purbaya. Kita tinggalkan dulu Raden Sanjaya. Sekarang marilah kita mengikuti kembali perjalanan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna yang tengah sibuk mencari Raden Sanjaya junjungan mereka.
sesosok bayangan pun yang kita temukan di sini, Kakang. Iya. Sebaiknya kita kembali saja ke tempat semula. Hah, kembali? Iya. Lalu, apakah yang dapat kita kerjakan? Menunggunya di sana? Menunggu hingga kapan? 1 hari? 2 hari? Ataukah kita harus menunggu hingga 1 purnama? Sementara itu, kita tidak pernah tahu kemana perginya Raden Sanjaya. Kita akan mencari Raden Purbaya. Masih juga Kakang berprasangka buruk padanya. Kakang mengira semua ini adalah perbuatan anak itu. Apa yang dapat dilakukannya, Kakang? Sedangkan untuk mengimbangi saja dalam pertarungan yang dapat kita lihat tadi, dia tidak sanggup. Bagaimana mungkin mengalahkannya dan kemudian dengan waktu secepat itu menyembunyikannya tanpa setahu kita? Tidak, Kakang. Kakang tidak bisa menduga Raden Purbaya. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Ayolah, kita lihat dan selidiki dahulu di mana anak itu berada. Sementara itu jauh di pinggiran Cipunagara. Di mana orang itu? Belum saatnya ia bangkit dari pembaringannya. Di mana dia ya? Pangrango! Pangrango! Di mana kau? Pangrango! Iya, saya Bibi Jampi. Cepat, kemarilah. Iya, Bibi Jampi. Dasar orang tua. Memang sukar untuk diajak mengerti. Dasar. Ada apa, Bibi Jampi? Di mana kakek tua itu? Kakek Mamangku Raya. Lah, bukankah dia masih harus berada di pembaringannya, Bi? Tidak, dia tidak ada di sana. Cepat kau carilah. Aku tengah menyelesaikan obat-obat untuk penguat tulangnya. Iya. Baik, Bibi. Kemana kakek tua itu? Ya, mengapa berani betul dia bangkit dari pembaringannya? Tuan Kuraya! Tuan Kuraya! Tuan Kuraya! Tuan! Kembalilah segera ke bilik Tuan! Tuan Kuraya! Tuan! Coba aku lihat di pinggir sungai sana. Tuan Kuraya! Oh, itu dia. Oh, Tuan. Apa yang Tuan lakukan di tempat ini? Mengapa Tuan meninggalkan bilik Tuan? Kau ini ada-ada saja. Mengapa aku tidak boleh meninggalkan bilik itu? Tahukah kau, tulang-tulangku ini terasa kaku. Aku ingin berjalan-jalan untuk melemaskannya. Tapi Tuan tidak boleh meninggalkan bilik Tuan dahulu. Kesehatan Tuan belum memungkinkan. Celaka. Sekarang bagaimana? Bagaimana caranya Tuan kembali ke bilik Tuan lagi? Padahal tempat itu jauh sekali, Tuan. Jika memang benar aku tidak boleh berjalan, bukankah sekarang menjadi tugasmu untuk menggendong aku? Ayo, gendonglah aku. Baiklah, marilah. Saya akan menggendong Tuan. Ya. Ayo, angkatan gendong aku, ayo. Tapi mengapa tubuh Tuan jadi seberat ini, Tuan?
Saya tidak kuat untuk mengangkatnya, Tuan. Jika begitu, ya biarlah aku yang akan mengangkatmu saja. Jangan, Tuan, jangan. Berbahaya, Tuanku. Tuan tidak boleh banyak mengeluarkan tenaga seperti itu. Jangan, Tuan, jangan. Ya, ayolah kita kembali. Jangan, Tuan, lepaskan saja aku. Bi, kau sudah kembali, Pangrango. Sudah, Bi. Bagus. Sudah kau temukan Tuan Kuraya? Sudah, Bi, sudah. Sudah saya temukan dan tidak jauh dari pinggir sungai, Bi. Oh, Hyang Agung. Sejauh itu. Di mana dia? Tuan Kuraya? Aku menunggu di luar sini, Jampi. Enak sekali berada di luar sini. Bilikmu itu sangatlah membosankan. Iya. Pangrango, apakah kau mengajaknya berjalan? Tahukah kau apa yang terjadi dengan tulang-tulangnya itu? Tentu saja, Bi. Tentu saja saya tahu, Bi. Bagus. Jika begitu, kau tentu menggendongnya ya. Iya. Aku digendongnya dari pinggir sungai itu hingga ke muka gubuk ini. Tidak, Bibi, tidak. Saya tidak menggendongnya, Bi. Hah? Kau tidak menggendongnya? Iya. Jadi kau membiarkannya berjalan sendiri hingga ke gubukku ini? Sudahlah, Jampi. Aku merasa diriku sudah sehat. Perawatanmu benar-benar luar biasa. Tuan belum sembuh benar. Tuan masih harus berhati-hati menggerakkan tubuh dan anggota Tuan. Saya khawatir tulang-tulang Tuan akan menjadi patah-patah kembali. Tapi Bi, dia datang kemari dengan mengendong saya dan melompat-lompat bagaikan burung camar laut. Hah? Kau berkata apa, Pangrango? Iya, sesungguhnya lah, Bi. Tuan Kurayalah yang menggendong aku kemari. Agaknya dia benar-benar telah sembuh, Bi. Oh, hebat. Hebat sekali. Aku benar-benar tidak menyangka khasiat dari obatmu itu. Berarti tidak percuma berhari-hari kau mondar-mandir ke kaki Tampomas. Bolehkah aku melihatnya, Tuan Kuraya? Ini silakan kau lihat dan periksa. Iya. Tulang-tulangnya telah rapat dan menjadi kuat kembali. Benar-benar luar biasa. Walaupun sudah tua, agaknya kau berjodoh dengan kadal api. Hah? Kadal api? Iya, kadal api. Jika saja tidak ada darah kadal api itu, aku tidak tahu berapa purnama aku akan dapat mengembalikan kesehatanmu. Kadal api. Sayang sekali. Sayang sekali. Bukankah itu binatang langka yang kabarnya dapat menyembuhkan berbagai penyakit bagaimanapun parahnya? Kau sudah membuktikannya kan, Tuan Kuraya? Jika saja aku tahu. Sayang sekali. Tuan Kuraya, sebaiknya Tuan beristirahat di sini dan jangan banyak bergerak dulu. Tidak mungkin, Jampi. Aku harus segera kembali dan mencari muridku ke Gunung Wukir. Bukankah kemarin kau mengatakan padaku mereka ke Gunung Wukir? Iya. Kau tidak bisa pergi dalam 2-3 hari ini. Maaf, Jampi. Aku berterima kasih atas semua pertolonganmu dan juga kau, Pangrango Cebol. Aku berterima kasih.
Aku mohon pamit sekarang juga. Bi, apakah kakek Kuraya telah mengerti akan reaksi yang akan dapat timbul akibat pemakaian darah kadal api itu, Bi? Baiklah, Tuan Kuraya. Jika kau memaksa ingin juga berangkat, ya terserah padamu. Tapi kuharap kau mau mendengar sebentar beberapa petunjuk untukmu. Apa? Pangrango, jelaskanlah. Kau yang banyak mengetahui tentang sifat dari kadal api itu. Baiklah, Bibi. Seharusnya selama beberapa minggu ini Tuan harus meminum ramuan lain untuk melenyapkan gejala yang timbul akibat pemakaian darah kadal api itu, Tuan. Gejala apakah itu? Tuan, darah kadal api tersebut mempunyai sifat yang aneh. Ya. Reaksinya kerap timbul panas yang tiada terkira. Tuan Kuraya telah merasakannya panas itu sekali. Dan panas itu pasti akan timbul terus berulang-ulang, Tuan. Hanya itu? Iya, hanya itu, Tuan. Tapi panas yang ditimbulkannya dapat menyebabkan Tuan tidak sadarkan diri. Tidak apa. Cukup sudah 5 hari aku terkurung di bilikmu, Jampi. Sudahlah, selamat tinggal. Tunggu. Aku telah membuatkan ramuannya. Ramuan yang dapat kau minum jika panas itu datang. Sudah. Terima kasih, Jampi. Pangrango. Aku harus segera menyusul mereka. Jika aku bisa mendapatkan seekor kuda, tentu aku akan dapat menjaga kesehatanku dengan baik. Sementara itu di tempat yang cukup tersembunyi, Raden Purbaya dan Cempaka sedang tenggelam dalam semedinya, memusatkan seluruh kekuatan jiwa dan raganya pada Hyang Agung, mengatur pernafasannya sedemikian rupa, dan mengolah serta menyalurkan hawa sakti dalam tubuhnya ke seluruh bagian tubuhnya yang lemah dan terluka, hingga ketika hari menjelang sore. Hari sudah sore. Sebentar lagi tentu malam akan tiba. Aku harus menyiapkan perapian. Kurasa aku dapat meninggalkan Kacempaka beberapa saat untuk mencari kayu kering. Ya, tidak terlalu jauh. Kulihat banyak sekali kayu kering di sekitar ini. Apa itu? Sepertinya aku melihat bayangan 2 orang menuju kemari. Ya, benar. Siapakah itu? Bibi Wulankah? Bukan. Aku tidak melihat bentuk wanita. Mereka semakin mendekat kemari. Aku tidak bisa meninggalkan Kacempaka di sini. Tapi aku juga tidak dapat membiarkan mereka mengganggu Kacempaka yang cukup berat mendapat luka. Baiklah, aku akan menghadangnya di depan sana dan memancingnya menjauhi tempat ini. Hai, siapa itu? Adik Karung, aku melihat bayangan seseorang yang berkelebat di kejauhan sana. Ayo, kita lihat. Siapa tahu dia adalah makanan yang empuk untuk kita. Cepat, kau potong larinya dari barat sana. Seorang laki-laki dengan cambang dan kumis yang lebat dan kawannya bertubuh kecil dan kelihatan lincah segera berloncatan mengepung Raden Purbaya yang sengaja memancingnya menjauhi tempat persembunyian Cempaka. Nah, para pendengar sekalian,
Apakah yang akan terjadi dengan Raden Purbaya, Cempaka dan Raden Sanjaya? Untuk